teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dusakudana. Hari ini aku mau beropini lagi, mumpung karena opini ini adalah hak segala warga negara dan juga hak semua individu tanpa ada sebuah paksaan, kemudian status sosial tertentu dan juga jabatan. Nah, jadi hari ini aku ingin beropini mengenai isu yang sedang hangat-hangatnya, yakni terkait dengan rencana kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan the new normal life untuk mengatasi atau menghadapi pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan perilaku kebiasaan pada semua lapisan masyarakat. Yang dimana masyarakat di Indonesia sekarang ini sudah hampir 3 bulan ini melaksanakan semua pekerjaan dan juga melaksanakan untuk belajar dari rumah untuk menghindari penularan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, tentu konsekuensi atas perubahan perilaku dan juga kebiasaan ini mungkin sebagian orang merasa bahwa semua itu adalah sebuah paksaan. Jadi masyarakat dipaksa untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetapi tidak semua orang mengatakan hal tersebut karena bahwasannya memang pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan kalau memang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kita bisa melihat contoh yang nyata aja yang ada di Indonesia saat ini atau di sekitar kita, bahwa untuk berpergian saja atau keluar dari rumah itu harus menggunakan masker. Termasuk juga mengenai himbauan untuk tidak boleh mudik. Nah, saat ini kan kita sebenarnya sudah arus balik ya, seharusnya kalau misalnya pemberlakuan mudik ini dulunya diperbolehkan. Nah, akan tetapi pada saat itu mendekati lebaran memang dihimbau untuk tidak boleh mudik. Kenapa? Karena untuk menghindari penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat tidak mudah diterima, apalagi harus menahan rindu keluarganya, saudaranya, anaknya, dan lain sebagainya. Apalagi baru-baru ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan barunya mengenai pemberlakuan the new normal life menghadapi COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan the new normal life menghadapi COVID-19? Jadi teman-teman atau semua masyarakat yang ada, bahwa the new normal life adalah transisi cara penyesuaian hidup yang baru, yang lebih produktif sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi bukan dimaksudkan bahwa the new normal life ini adalah sebuah normalitas, kembali ke rutinitas aktivitas biasa sebelum adanya pandemi. Jadi bebas untuk melakukan kegiatan berkerumun atau juga melakukan kegiatan apapun tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Tidak. Jadi tidak seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat yang sudah paham mengenai the new normal life itu apa, supaya semua lapisan masyarakat terlepas dari mereka yang sudah berpendidikan ataupun juga belum, ini bisa mengetahui bahwa the new normal life bukan berarti balik ke aktivitas normal sebelum adanya pandemi. Ini perlu adanya edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat dari pemerintah maupun juga kita yang sudah memahami terkait dengan hal tersebut, supaya tidak didefinisikan dengan suatu hal yang berbeda dari ketentuan yang ada. Memang kebijakan ini diwarnai pro kontra bagi setiap individu. Kenapa? Karena memang setiap individu ini memiliki kepentingan yang berbeda, tuntutan yang berbeda, kemudian kondisi, situasi yang berbeda pula. Nah, utamanya bahwa sebagian orang merasa takut dan khawatir terkait dengan lokalisasi baru atau bibit-bibit baru yang bisa menimbulkan adanya penularan COVID-19 baik di ranah institusi kerja maupun juga sarana layanan publik. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kenapa masyarakat ini banyak memiliki perbedaan atau stigma terkait dengan pemberlakuan dari the new normal life. Dan hal tersebut juga mengacu mengenai kurva pasien positif Indonesia, bahwa saat ini kurva COVID-19 ini meningkat. Mereka mengatakan mungkin kebijakan ini tidak tepat untuk diberlakukan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada hal yang lebih penting dari sekedar untuk menyalahkan ataupun juga menyayangkan dari kebijakan yang nantinya akan diberlakukan. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa setiap individu ini memiliki kondisi yang berbeda. Sebenarnya jelas bahwa hidup kita itu dinamis dan juga mau tidak mau harus bergerak maju. Siap ataupun tidak siap juga harus bisa menerima, karena ini adalah sebuah kebijakan sebagaimana kita sebagai warga negara yang baik harus taat atas kebijakan tersebut. Nah, lebih jauh bahwasanya pemerintah saat ini sedang memperhatikan bagaimana ekonomi di Indonesia ini sedang sangat terdampak. Bahkan dari segi sosial pun kita bisa melihat sendiri tidak banyak mengalami peningkatan ini karena kondisi ekonomi yang sangat menurun karena terdampak COVID-19. Yang tentu perhatian dari pemerintah adalah mengenai bidang ekonomi sendiri, mengingat bahwa tidak semua dari kita atau masyarakat di Indonesia ini secara kesejahteraan, kemudian secara pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini sangat memenuhi, sangat memadai atau sangat berkecukupan. Tidak, karena faktanya banyak
banyak kok di antara kita yang mungkin sebenarnya ketika kita bisa asik saja di rumah untuk melakukan work from home, tetapi banyak pekerjaan lainnya yang harus keluar dari rumah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan tanpa harus merasa kepentingan kita ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, karena sebenarnya kita sama-sama harus berdaya dari berbagai semua lapisan. Selain itu, kita bisa melihat dari penurunan ekonomi masyarakat Indonesia ini juga berdampak pada tingkat kejahatan yang begitu meningkat, kemudian premanisme, pencurian, dan lain sebagainya. Bahkan di tingkat desa sekalipun saat ini sudah ada yang namanya pos kampling ataupun juga sistem untuk bagaimana mengamankan daerah mereka dari tindak kejahatan. Oleh karena itulah kita harus sama-sama berkomitmen dan juga sama-sama memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama tanpa adanya kepentingan pribadi. Ya, walaupun sebenarnya kalaupun ada kepentingan pribadi, kita tidak tahu soal itu. Yang pada intinya kita harus bisa mengontrol diri kita supaya terhindar dari yang namanya penularan COVID-19. Kutipan yang sangat bagus dari seorang psikolog Analisa Widianingrum yang mengatakan bahwa hari ini kita tidak bisa berekspektasi ataupun berharap kepada kebijakan pemerintah, kemudian berharap kepada masyarakat akan menaati semua peraturan yang ada, terlebih dengan penyesuaian dari penerapan the new normal life, dan juga hasil dari kebijakan the new normal life akan bisa menghilangkan yang namanya COVID-19. Jadi harapannya bahwa saat ini yang bisa kita harapkan atau ekspektasi kita tentukan adalah kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita supaya tetap produktif tetapi juga tetap aman. Nah, PR dari pemerintah ini adalah pertama, ini terkait dengan kebutuhan dari kesehatan masyarakat seperti kebutuhan untuk rapid test dan juga PCR dan lain sebagainya. Yang kedua terkait dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan kebijakan baru nantinya, dan yang ketiga mengenai transparansi dari layanan publik dan juga infrastruktur komunikasi yang seharusnya harus segera disiapkan, segera disesuaikan. Selain dari PR pemerintah, kita juga memiliki PR sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa segera menerima perubahan yang ada dan kemudian bisa melakukan yang namanya adaptasi, itu yang nantinya kemungkinan besar kita akan banyak melihat daerah jalan raya itu sudah ramai, bahkan bisa macet. Yang kedua, kita bisa melihat dari sarana publik ataupun juga mall, swalayan dan lain sebagainya akan ramai dikunjungi oleh para pengunjung tentunya. Nah, ini yang kemudian bisa kita perhatikan bahwa kita harus bisa menerima perubahan itu dan juga bisa bersiap diri. Lalu, apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapi the new normal life bagi seorang mahasiswa? Yang pertama adalah menyiapkan mental. Hari ini mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi semua itu. Karena seperti yang aku bilang bahwa sekarang perguruan tinggi bisa sangat dimungkinkan akan menerapkan yang namanya kegiatan tatap muka di kelas. Yang mungkin barangkali sebagian orang sudah merasa bosan dengan sistem online ataupun sudah rindu dengan pertemuan di kelas dan lain sebagainya, itu berbeda-beda. Nah, akan tetapi hari ini kita harus percaya bahwa semua itu bisa terjadi, sehingga kita harus mempersiapkan mental kita ketika sistem perkuliahan ini mengalami perubahan, di mana mahasiswa ini selalu dianggap mereka yang sudah memiliki pengetahuan lebih, sehingga harus benar-benar lebih adaptif daripada masyarakat lainnya. Oleh karena itu harus ada penerimaan yang luas dan juga bagaimana strategi kita untuk bisa berkompetisi di kelas dan juga saling bekerja sama dengan teman lainnya, dan juga bagaimana memastikan diri kita supaya tetap aman selama di kelas. Nah, untuk itu makanya kenapa mental ini sangat penting, karena ke depan akan menentukan bagaimana tujuan dari pembelajaran di kelas dan juga hasil yang kita dapatkan di kelas ini mempengaruhi. Soalnya adalah hari ini mungkin kita merasa tenang-tenang aja karena tidak memiliki PR dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak ada yang tahu kalau misalnya dosen karena penyesuaian dirinya sendiri akhirnya memberikan kebijakan bahwa besok harus ujian. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana mahasiswa harus benar-benar siap dan juga mempersiapkan mentalnya untuk bisa survive terkait dengan kebijakannya yang sewaktu-waktu bisa berubah karena dosen juga melakukan penyesuaian diri. Yang kedua adalah menjaga daya tahan tubuh, dimana setelah kita mempersiapkan mental kita, maka yang kedua yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan atau supaya daya tahan tubuh kita mampu melindungi kita dari segala paparan dari virus COVID-19 ataupun juga virus-virus yang lain, dan yang terutama adalah pikiran-pikiran negatif selama kita masih dalam kondisi pandemi. Apalagi nantinya mahasiswa tentu akan disibukkan dengan segala aktivitas perkuliahan, baik dari tugas, penelitian, ataupun juga presentasi dan juga praktek-praktek yang sifatnya akan menguras tenaga dan juga pikiran teman-teman semua. Nah, yang ketiga adalah persiapan dari APD atau alat perlindungan diri. Nah, mumpung teman-teman masih di rumah,
Sebaiknya ketika perkuliahan akan aktif, kalian sudah mempersiapkan terkait dengan APD apa yang diperlukan. Misalnya jaket, kemudian masker, ataupun juga hand sanitizer untuk nantinya bisa digunakan ketika keluar kos ataupun juga ketika harus bertatap muka di kelas dengan teman-temannya dan juga melakukan sistem pembelajaran dengan dosen. Yang keempat adalah dana darurat. Mengingat teman-teman, saat ini pemerintah daerah setiap provinsi, terutama tempat-tempat yang memang menjadi pusat untuk perguruan tinggi maupun juga tempat pembelajaran mahasiswa dan juga siswa lain sebagainya, ini mengharuskan setiap orang yang ingin memasuki daerah tersebut harus dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 atau minimal adalah rapid test, sehingga untuk melaksanakan rapid test ini butuh biaya. Nah, sebelum nantinya perkuliahan sudah aktif, sebaiknya mempersiapkan dana darurat, baik bisa dari hasil menyisihkan uang jajan ataupun juga hasil menabung. Yang jelas bahwa untuk bisa melaksanakan rapid test biayanya mungkin sekitar 500 sampai angka jutaan seperti itu. Nah, yang kelima adalah gaya hidup. Kata Mbak Prita Gozi, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu yang mahal. Nah, makanya kenapa sepanjang masih adanya pandemi COVID-19, mengingat kalau sebagai mahasiswa itu kan rata-rata masih dibiayai oleh orang tua, maka dalam hal ini sebaiknya teman-teman bisa menyesuaikan gaya hidupnya supaya tidak terlampau wah seperti itu. Teman-teman mungkin bisa mensiasati untuk kemudian tidak membeli barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan atau cuma sekedar pengen. Yang pada intinya, mumpung sebagai mahasiswa itu harus benar-benar bisa menabung dan juga menyisihkan uang untuk kedepannya bisa diinvestasikan ataupun juga untuk bekal di masa depan. Jangan sampai teman-teman ketika di perantauan uangnya dihabiskan, sedangkan orang tua ini mati-matian mencari uang selama pandemi COVID-19 ini belum usai. Nah, itu sangat sayang sekali dan kasihan sekali. Yang keenam adalah me time atau mengapresiasi diri atas capaian-capaian kecil yang mungkin kalian dapatkan ketika perkuliahan, karena hal ini bisa meningkatkan imunitas dan juga bisa menghargai diri kita bahwa setiap capaian kecil itu ternyata berkesan. Kalian butuh waktu untuk istirahat setelah menjalani segenap aktivitas di perkuliahan ataupun di perantauan. Sekian opini aku hari ini, semoga bermanfaat dan juga menjadi referensi, dan harapannya mendapatkan feedback atau respon dari teman-teman dengan cara komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan juga share ke teman kamu lain-lainnya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kamu menjadi orang pertama untuk melihat konten aku selanjutnya. Sekian yang bisa aku sampaikan, see you di next video selanjutnya. Sampai jumpa.